Ini dikemukakan oleh seorang yang saya bilang hipokrit, munafik, itu Anwar Abbas, yang pentolan MUI. Sebenarnya ini dari dasar kecemburuan saja kan, di mana ya dia ingin untuk MUI tetap ada, tetapi Departemen Agama dibubarkan. Bagi saya dibubarkan keduanya, bahkan organisasi-organisasi yang memakai label atau ikon agama. Oke, lanjut. Luar biasa Pak Rumun. Oke, nah, tetap on ya. Pak Paul. Doa 1 juta umat. Luar biasa. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Paul. Ya, terima kasih Pak Paul, terima kasih para diaken semuanya, sesi 1, sesi 2, dan terima kasih juga para penabur, dan terima kasih juga teman-teman yang digubrak-gubrak dengan sabar menanti para diaken kami dulu berbicara. Terima kasih, silakan dilanjut. Lepas rem silakan Pak Paul, nggak ada masalah. Pakai sabuk mengapa? Luar biasa. Ya. Gubrak-gubrak, olah PP, lakau. Jadi memang ya kita sih ini tadi ya inilah dengan kita kasih laporan keuangan begini itu akan membuat kita jadi hati kita murni, ya kan, kita nggak kepengen ngambil karena kita buka. Bahkan mau sudah sampai miliaran pun saya nggak bisa ambil, nggak bisa aja saya ngambil ini. Bukan masalah nggak mau, ya tergoda pun nggak bisa karena nggak di tangan saya uangnya di tangan yayasan, dan orang-orang yayasan ini bukan orang-orang receh-receh, ya mereka juga orang genah jelas semua, ya kan. Jadi dari mana? Ya pokoknya hidupnya saya dari mana? Ya dari berkat Tuhan. Nyatanya saya ada kelas untuk mengajar, ya saya ada murid-murid yang diajarkan juga, ya kan. Kalau sampai bulan itu kurang, pemerintah bayar saya. Pemerintah kasih saya uang. Kalau saya lebih, maka saya harus bayar ke pemerintah. Maksudnya jatah itunya kan, karena ada jatah minimum gitu kan. Tetapi ya so far sih ya kita berkecukupan, bisa cukup ya, tidak sampai limpah sampai bagaimana. Tetapi mau apa lagi, kita di sini anak-anak saya udah muda ini, kita itu ya bersahaja saja. Memang pengeluaran ini besar, tapi kan pengeluaran ini semua untuk pelayanan. Yang pengeluaran saya gede itu pelayanan. Nah, dari teman-teman, dari saudara-saudara menabur, itulah kita bisa beli alat-alat pelayanan itu. Dan kalau ini beli ini, ya udah saya belikan itu. Kayak kemarin dari Bali ada transfer uang, ya kan? Ini Pak beli wireless Pak, ya saya belikan wireless langsung. Ya, nggak saya potong serupiah pun, pokoknya 1 euro pun tidak saya potong-potong. Ngapain? Berkat Tuhan itu selalu ada. Uang buat apa ya kita buat apa, begitu aja. Uang buat makan kita buat makan, uang buat pelayanan. Kita ini mau beli kontainer ya, nanti ini karena saya rekeningnya masih belum jadi, kita lagi dalam proses. Begitu jadi rekening saya buka, kita lagi mau beli ini ya, kontainer yang buat penginjilan ke Mongolia itu. Ya kita benar-benar pakai. Ya kita di situ kita open semua rekening gereja pun nanti saya buka di sini ya, rekening gereja kami pun akan kami buka di sini. Semua pembelian apa, investasi apa kita buka di sini semua. Begitu ya, inventaris barang-barang alat semua kita buka sini semua. Gitu. Oke, lanjut dulu nih. Ardo Purba, silakan. Mana nih Ardo Purba nih? Silakan Ardo Purba. Ya, shalom Pak Paul. Shalom. Dan shalom semuanya. Ya, Pak Paul, begini. Saya sudah lama sebenarnya berkepikiran begini ya. Sebenarnya memang Kementerian Agama ini tidak perlu ada sebenarnya. Karena tugas negara itu tidak mengurusi hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Nah, antara kita manusia dengan Tuhan itu nggak perlu diurusin sebenarnya. Nah, tetapi kalau mengenai hal lain, misalnya mengenai korupsi, baru hal-hal yang menyangkut dalam kemasyarakatan begitu, itu memang sebaiknya negara ikut campur di dalamnya begitu.
Tapi khusus untuk masalah agama yang berhubungan dengan ketuhanan, ya, seperti yang diutarakan di sila pertama, begitu, itu negara tidak berhak ya, mengikut campurkan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau kita mengambil contoh sampel negara-negara luar, nggak usah jauh deh, kayak Singapura gitu ya, Singapura gitu. Nah, itu kan tidak ada negara mengatur masyarakatnya untuk memeluk agama atau sistemnya seperti apa, itu nggak ada, semua itu bebas. Nah, begitu juga kalau kita di Eropa gitu ya, atau di Amerika. Gitu. Justru hal seperti ini membuat negara menjadi maju, begitu. Membuat negara menjadi lebih makmur. Berharap seandainya bisa terrealisasi itu sangat lebih baik, begitu. Karena ini menjadi batu sandungan, bukan untuk mayoritas tapi untuk minoritas. Di mana di minoritas ini kita membangun gereja susah, membangun wihara susah, membangun tempat-tempat untuk orang agama Hindu itu susah, begitu ya. Nah, inilah makanya gunanya kita sebagai masyarakat berhak mengeluarkan yang namanya kemerdekaan dalam mengekspresikan terhadap Tuhan, begitu. Karena seperti saya bilang tadi, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah pribadi. Tidak boleh negara mencampuri urusan kita manusia dengan Tuhan kita, gitu. Karena itu adalah keyakinan masing-masing setiap agama. Itu adalah privat dan itu tidak berhak lah, gitu, negara. Nah, di satu sisi lain, saya juga menyoroti tentang yang namanya forum KTP ya, forum KTP, di mana itu memang sebaiknya forum agama itu memang benar-benar itu dihapus, karena agama dan kita manusia itu adalah sebenarnya ada hubungan yang rahasia dengan Tuhan. Itu tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu negara tahu, sebenarnya begitu. Seperti saya bercontoh, saya kalau mau masuk daftar ke rumah sakit ya, gitu ya, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah gitu ya, untuk registrasi gitu, itu pasti ngisi formulir. Nah, ditanya sama mereka, itu agamanya apa? Kayaknya bisa lihat di KTP-nya, nah, seperti itu. Jadi rasanya risih jika ditanyain seperti itu. Karena kenapa? Karena itu kan hak pribadi kita, hak yang apa namanya, kita berhak untuk tidak menjawab hal itu, gitu. Jadi dengan adanya seperti ini, memang sebaiknya itu yang namanya Kementerian Agama itu memang sebaiknya harus dibubarkan saja, bukan tanpa alasan ya, karena memang sudah banyak masalah-masalah yang ditimbulkannya seperti ini ya, seperti kasus MKC dan kasus-kasus lainnya. Karena saya lihat tidak ada netralnya itu ya, Kementerian Agama itu. Bila kasus yang menimpa minoritas ya, Kementerian Agama itu rasanya kurang gitu, kurang greget gitu. Tapi bila kasus yang menimpa mayoritas, Kementerian Agama sibuk untuk bergerak gitu. Bahkan bisa dibilang kawannya di sebelah ya, MUI itu juga ikut dalam berperan dalam hal seperti itu bila terjadi sama mayoritas gitu. Jadi sekali lagi saya berpendapat memang sebaiknya Kementerian Agama itu dibubarkan saja. Bukan bila ternyata terrealisasi, saya sangat senang sekali dan mendukung demi kemajuan bangsa. Karena kita melihat contoh negara lain. Itu saja Pak Paul. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebetulnya yang ingin membubarkan Kementerian Agama itu Anwar Abbas ya, gara-gara si ketua NU-nya ini mengklaim bahwa itu apa namanya, si Menteri Agama bilang bahwa Kementerian Agama itu hadiah buat orang NU. Makanya Anwar Abbasnya kan Muhammadiyah, dia tersinggung dia. Akhirnya dia sadar kalau saya benar, memang seharusnya Kementerian Agama itu dibubarkan sebetulnya. Betul Pak Paul. Konyol ya. Tetapi itu tadi ya, itu tadi orang-orang kadang-kadang berpikir
Orang-orang berpikirnya soalnya itu tadi ya, apa namanya, retorika. Berpikir retorika, bahasa basi. Kalau nggak ada Kementerian Agama nanti siapa yang ngurus ini? Nyatanya kita nggak pernah diurusin Kementerian Agama, malah bikin susah iya Kementerian Agama ini. Memang harus dibubarkan. Kalau menurut saya sih memang harus dibubarkan, bukannya dibiarin, dibubarkan sekalian. Jadi ya udah orang Islam pergi sama MUI, orang Kristennya bikin organisasi sendiri. Nanti Pak Mangapul Sagala biar jadi ketua persekutuannya. Jangan PGI bubarin aja. PGI juga nggak ada gunanya, malah tambah bikin ribet. Yang ngurusin haji MUI lah, bukan inilah, bukan Kementerian Agama lah. Pokoknya jangan sampai agama Kristen yang ngurusin orang Islam, tambah ruwet pokoknya. Agama Hindu yang ngurusin orang Islam, ya ruwet lah. Jadi bubarin aja, Menteri Agama memang harusnya dibubarin. Begitu, itu yang benar ya, yang benar gitu. Bentar. Nah ini tadi apa namanya, si siapa tadi? Ini ada Heri, siapa nih Heri ya? Heri, ada Heri? Heri ini Heri siapa? Boleh Heri? Heri? Hilang ya? Halo, selamat malam Pak Paul. Ya Heri. Ini Pak Paul, saya ada punya ide saran Pak Paul. Iya Pak Heri. Gini kan kita kan selama ini kan sering kasih makan apa namanya untuk orang-orang pemulung ya untuk kasih diakonia Pak. Pak Paul. Kebetulan saya juga dulu pada saya apa namanya tuh ada kenal beberapa, saya pada kasih makan tapi nggak banyak, cuma 1 hari 2 orang aja. Saya kenal ada beberapa pemulung dan kemudian saya juga ada punya kenal ada beberapa teman yang sudah berhasil itu Pak. Jadi gini idenya Pak, kan gimana kalau kita tidak hanya kasih makan saja mereka, tapi bagaimana mereka itu kita perdayakan supaya mereka itu bisa mandiri Pak. Jadi misalnya kita bikin sebuah UKM, apa misalnya mereka punya keterampilan kepada misalnya itu kita cari sponsornya, kita bantu mereka Pak, sehingga mereka itu bisa mandiri. Mungkin kita bisa kumpulkan mereka itu, kita kumpulkan mungkin para pemulung atau para apa nama gelandangan, siapa tahu kemudian kita kasih makan mereka, kita arahkan mereka, kita bimbing mereka, sehingga mereka itu kita tanya apa mereka punya yang bisa mereka lakukan. Nanti kita bimbing, kita arahkan, kita latih mereka, kemudian kita bina mereka Pak. Kemudian saya udah pernah lihat dari teman saya dari UKM dari Sidoarjo Pak, dia berhasil Pak. Dari Sidoarjo dia bisa berhasil mengumpulkan para pemulung itu yang mereka hanya bekerja untuk cari makan, kasih makan di daerah itu Pak, kasih makan setiap hari mereka biasanya awal. Tapi kemudian mereka tidak hanya kasih makan saja Pak. Setelah itu mereka kumpulkan mereka bentuk suatu organisasi Pak. Organisasi UKM. Jadi di situ ada yang mengarahkan Pak, ada yang melatih, membimbing mereka, tanya apa kepada mereka. Jadi mereka bentuk suatu organisasi. Sekarang sudah banyak Pak, UKM-nya sudah terbentuk. Mereka bisa punya mandiri, bisa punya keterampilan dan diakui oleh pemerintah Pak. Kemudian mereka urus surat izinnya sampai pemerintah sehingga mereka itu bisa mandiri pada suatu tempat, ada tempatnya Pak. Itu Pak. Jadi kita tidak hanya kasih makan saja Pak. Ini sudah pernah berhasil saya di Sidoarjo. Kebetulan saya ada kenal juga yang tim-tim itu Pak. Mereka itu Pak. Saya ada kenal tim-tim mereka itu Pak yang punya keterampilan yang bisa untuk melatih Pak. Bukan tugas kita Pak. Tugas kita yang di Alkitab ajarkan adalah memberi makan. Nah, walaupun nanti kalau kita buka di NIAS atau di RT mungkin kita akan bikin juga, tapi kita nggak akan fokus ke sana dulu sementara. Sementara kita lakukan sesuai perintah Tuhan, kasih makan. Itu dulu Pak. Ya maksudnya kita kasih makan juga Pak, tapi kan untuk mereka bisa mandiri gitu Pak. Ya karena itu sudah banyak yang gagal Pak. Akhirnya nggak jalan semua karena yang hal-hal seperti ini memang harus dari orangnya Pak, bukan dari kita. Dan itu harus ada dukungan dari mana-mana banyak. Itu ribet dan Tuhan tidak suruh kita untuk itu. Tuhan suruh kita buat kasih makan. Tapi itu, saya Pak. ada di Sidoarjo saya melihat Pak itu berhasil Pak. Ya nggak apa-apa. Mungkin mereka berhasil, tapi kalau saya sudah melihat, saya belum pernah melihat yang berhasil, belum pernah lihat. Yang ada akhirnya ribut, bubar, berantem sendiri, dan akhirnya
gereja ikut ke bawah-bawah, terus ada saling menuntut, lebih parah lagi masuk ke jalur hukum, Pak. Itu yang bolak-balik saya lihat, Pak. Jadi kita yang simpel aja lah, kita kasih makan aja. Itu kan memang kalau dia sudah ini ya biar dia jalan. Kalau ada buka jalan nanti ada lagi caranya nanti. Tapi kita belum mau ke sana. Satu, kita belum mampu, ya. Kedua, kita belum ada orangnya yang ngurusin, ya kan. Dan akhirnya yang ketiganya, kita memang belum ada panggilan untuk ke sana. Jadi gitu aja, Pak, simpel. Kita kasih makan aja yang gampang, Pak. Kasih makan, ya, itu sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah suruh, oh belilah kail, nggak pernah, Pak. Makanya tadi, kita ini mau melakukan perintah Tuhan, apa perintahnya peribahasa? Peribahasa kan jangan kasih ikan, kasih kail, tapi perintah Tuhan kasih mereka makan. Ya, kita kasih makan aja, Pak. Gitu. Tapi juga bukan kasih uang, kita pantang, Pak, kasih uang, tidak boleh. Nggak boleh kasih uang juga, karena Tuhan tidak boleh suruh kita kasih uang, itu nggak boleh. Kasih makan, gitu ya. Gitu ya Pak Heri. Pak, terus gimana keadaan Pak Aceh sekarang, Pak? Apakah ada udah dibawa ke Aceh ya biarin saja. ke Kita tidak diperiksa, akan, saya nggak mau kesehatannya? keluar duit ratusan juta buat nyogok polisi, itu saya nggak mau, Pak. Pantang, Pak. Mendingan buat kasih makan orang aja, Pak. Nggak, maksudnya kesehatannya apa ada udah dibawa sama diperhatikan sama Nggak ada, nggak jelas semua. Sarifuddin, Abi atau yang lain? Nggak jelas semua, Pak. Nggak jelas semua. Karena ya memang karena udah dihalang-halangin dari awal, memang KC ini dikaryain sama si lawyernya buat cari duit. Jadinya ya setelah nggak dapat duitnya nggak karu-karuan. Padahal kita sudah ada beberapa tim kita mau bawa ke rumah sakit, tapi ternyata dihalang-halangi oleh lawyernya, Pak. Tidak boleh menjumpai KC. Ya udah repot. Jadi masuk kalau kita mau ngejenguk ke sana nggak bisa, Pak, susah, Pak, ya? Nggak bisa. Harus sama lawyernya lah, kita nggak mau, Pak. Ini lawyernya ribet, Pak. Lawyernya kan justru yang menghalangi ke rumah sakit kan lawyernya. Jadi apa, lawyernya nggak diganti atau ditambah, Pak? Nah, yang mau ganti siapa? Kan bukan saya. Nggak, maksudnya dari diusulkan sama Abi, Pak, gitu, atau gimana? Gimana, orang saya telepon aja udah nggak diangkat, udah diblok, udah nggak bisa telepon, apanya mau diusulkan? Iya kan? Ya bukan. Kalau saya mah gitu aja, Pak. Ngapain sih kita mau ngotot-ngotot nolong orang kalau orangnya nggak mau ditolong, kalau temen, ya kan, kalau keluarganya juga nggak mau ditolong. Nah, kita santai aja, cuman kita tetap monitor terus setiap hari. Begitu. Jadi kita bukannya kita bukannya kita mau memboikot atau kita mau menjatuhkan dia, justru kita sedang nunggu saatnya buat tolong. Nanti saja kalau sudah vonis kita tolong lagi. Biarin aja. Sekarang ini mereka biar semaksimumnya mereka, ya kan? Gitu. Gitu ya Pak Heri. Oke, lanjut. Pak. Robert Mawenggang, Amerika. Silakan Pak Robert. Silakan Pak Robert. Halo, shalom Pak Paul. Shalom Pak Robert. Terima kasih atas kesempatan ini dan selamat malam untuk kawan-kawan semua yang berada di tanah air Indonesia. Ya, sesuai dengan judul hari ini Pak Paul, itu benar sekali, di mana ya Departemen Agama itu memang harus dibubarkan. Memang ini merupakan suatu tuntutan daripada kita semua sebenarnya dari dulu, karena Departemen Agama ini kan lebih banyak mengurusi kepentingan pihak mereka. Sedangkan ya dari agama-agama yang lain juga tidak pernah tersentuh kepentingannya, dan memang tidak perlu. Seperti ya kita agama ya Kristen ya nggak perlulah untuk mengurus ini dari pemerintah, karena kita bisa untuk mengatur masing-masing dari gerejanya, ada organisasinya untuk kepentingan jemaatnya, dan memang sebenarnya kita tidak perlu juga seperti adanya PGI, dan nyatanya PGI ini juga sama dengan kelompok MUI dengan tujuan ya pendekatan kepada pemerintah. Namun menarik di sini adalah di mana ini dikemukakan oleh seorang yang saya bilang hipokrit, munafik, itu Anwar Abbas,
yang pentolan MUI. Sebenarnya ini dari dasar kecemburuan saja kan, di mana ya dia ingin untuk MUI tetap ada, tetapi Departemen Agama dibubarkan. Bagi saya dibubarkan keduanya, bahkan organisasi-organisasi yang memakai label atau ikon agama. Ini semua tujuannya untuk menekan kelompok-kelompok yang mereka namakan minoritas. Dan lebih daripada itu juga adalah tujuan untuk mendapatkan posisi-posisi di dalam pemerintahan tanpa membuat sesuatu, karena ya dalam pemerintahan banyak yang bisa diambil. Ya, di antara lain ya posisi misalnya untuk mendapatkan kekuatan sambil ya mengambil uang-uang rakyat. Dan ini sudah ternyata, karena kalau saya mendengar bahwa ya Menteri Agama sejak dia duduk di dalam posisinya sebagai Menteri Agama, dan saat ini kekayaannya sudah berlipat 11 kali daripada apa yang waktu dia masuk. Jadi semuanya ini dipergunakan untuk mengeruk keuntungan. Jadi tidak ada yang murni di Indonesia, khususnya mereka yang memakai sebenarnya agama yang seharusnya mengajar untuk tidak melakukan hal-hal yang melawan Tuhan yang mereka yakini, dan juga untuk memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat Indonesia yang banyak memerlukan bantuan, dan juga tidak moral di dalam tujuan untuk menjabat. Nah, kita lihat saja kekuatan-kekuatan agama ini yang dipakai untuk mencari posisi-posisi tertentu. Nah, sekarang saya kaitkan dengan adanya deklarasi Anies. Deklarasi Anies ini yang aliansi untuk aliansi nasional Indonesia Sejahtera. Ini semua dibuat-buat. Dan siapa yang di belakang ini? Ya maaf Pak ya, di belakang ini semuanya adalah Yusuf Kalla, karena deklarator di sini adalah yang bernama Laode Bashir. Laode Bashir ini adalah salah satu tim suksesnya Yusuf Kalla pada Pilpres 2014. Dan mereka berasal daripada Sulawesi Selatan. Ya, Laode Bashir ini orang Buton. Dan ada kedekatannya dengan anak mantu Yusuf Kalla. Jadi yang selalu saya ingatkan, Yusuf Kalla ini memang sangat licik triknya yang biadab untuk ingin memajukan orang-orang yang dia inginkan, karena dia sudah dysfunction sebenarnya, sudah kakek, tinggalkanlah interest pribadi untuk menghancurkan Indonesia dengan label-label agama. Yusuf Kalla, kau itu seorang yang dari dulu sudah terbukti lah, sejak masih duduk di dalam HMI, dan semua itu dipakai untuk menerobos, untuk merusak Indonesia. Reformasi, ya semuanya ini terbukti ya, masalah Ambon, Poso. Jadi ya kita harus berantas orang-orang seperti ini, karena kalau tidak, siapapun yang akan dipilih pada 2024 akan terus mengarah kepada kehancuran Indonesia. Apalagi Anies, apa yang dia buat? Jakarta saja morat-marit. Yang dia lakukan itu hanya mengumpulkan uang-uang rakyat untuk memperkuat pemilihannya nanti, untuk memberikan nasi bungkus kepada rakyat yang memilih dia. Nah sekarang kan licik makainya, ya seakan-akan dia tidak terlibat. Yusuf Kalla, semua ini mereka, kita tidak buta lagi. Baik itu dalam dunia politik, sosial, kita mengikuti perkembangan yang ada. Dan Yusuf Kalla, Anwar Abbas jangan memakai ini dengan cara-cara membodohi rakyat Indonesia. Sekarang zaman keterbukaan, kita bisa untuk menyampaikan apa saja. Tapi yang penting kita tidak punya interest pribadi di dalamnya, ingin mencalonkan atau kita ingin dicalonkan. Tidak ada di luar daripada itu. Jadi kita murni. Jadi jangan dipakai cara-cara yang untuk membodohi rakyat. Dan kebanyakan rakyat Indonesia ya maaf kata, yang gampang dibodohi itu ya memang dari kelas-kelas bawah semuanya dengan identitas agama.
Soalnya susah negara kita ini kalau sudah bilang agama, sepertinya ya itulah yang ditakutin daripada melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Jadi itu harus dirubah mindset dan paradigma daripada masyarakat kita. Jadi melalui channel yang ada dari Pak Pol, itu juga kita dapat memberikan pandangan-pandangan supaya masyarakat dan rakyat Indonesia itu harus menjadi orang-orang yang cerdas. Jangan seperti ya Refli Harun, ya malulah menggandeng profesor doktor, tapi menciplak itu ya YouTuber yang sudah tahu hoax diambil untuk muatan-muatan atau konten. Dari mana? Jadi susah memang kita. Orang Indonesia itu yang dituju itu gelar supaya status of simbolnya wah hebat. Kalau di Amerika itu kebanyakan PhD. Mereka malu memakai ya simbol-simbol gelar karena takut nanti dikala kita berdebat dengan kelas-kelas SMP kita nggak bisa menjawab mereka, jadi lebih baik mereka sembunyikan supaya jangan sampai kita terkesan pakai title-nya kok tapi bodoh. Di Indonesia kan kebanyakan pakai Profesor Doktor Anies, lihat dengan kata-kata onaninya selalu. Ya saya katakan onani di sini karena apa yang dia sampaikan itu hayalan kebanyakan, sesuatu janji-janji yang seperti ya hebat, tidak melakukan sesuatu tapi menghayal seperti ya menghayal untuk bidadari 72, itu cuma dihayal, itu tidak ada kenyataan. Jadi itu masturbasi dan orang tidak bodoh lagi. Rekayasa pemakaian kata, kosakata yang bodoh, kelebihan bayar. Makanya stupid orang-orang sekarang tuh SMP tahu itu bahwa ya kelebihan bayar itu adalah markup. Jangan dibodoh-bodohin lagi rakyat kita dan kita tuntut itu. Jadi di sini kaitan-kaitannya. Jadi dengan jargon-jargon agama, mereka ingin sebenarnya untuk mendapatkan posisi yang lebih hebat, menekan yang mereka nyatakan minoritas, dan kita makin terpuruk untuk tidak menyuarakan ini. Oleh sebab itu ya saya harapkan ya Pak Jokowi cerdaslah untuk menilai mana yang baik, karena tuntutan-tuntutan kita tidak ada yang sama sekali ingin menggulingkan pemerintahan, tapi memberi saran dan beri masukan supaya jangan agama ini dihilangkan lah. Nggak ada gunanya untuk agama dipakai. Justru ini membuat orang-orang untuk gampang untuk mengidentitas kita. Jikalau kita apply pekerjaan ini, saya alami zaman-zaman dulu sudah sekitar 50 tahun lalu. Tapi ya karena ya saya bergerak di dalam dunia mungkin politik pada waktu itu ya tidak dia banyak pengecualian. Tapi ini saya alami, di mana mereka menghendaki supaya ya dari kartu penduduk itu ya sudah bisa kita artinya menilai sesuatu fungsi yang bisa diberikan kepada yang mereka inginkan atau kepada mereka yang tidak mereka inginkan. Jadi ini harus diberantas. Jadi kalau Departemen Agama dibubarkan, itu memang harus, tidak perlulah urusan haji ini kan ya urusan daripada kelompok mereka ya penganut umat yang bisa mengatur itu, tidak perlu dari agama. Demikian juga MUI. Apalah MUI? MUI ini kan ulama ya. Gus Dur sendiri sudah menyatakan bahwa ya tidak perlu ada MUI karena dari ulama semua itu sudah ada bagian-bagiannya, entah itu dari NU, Muhammadiyah, dan lain-lainnya. Jadi tidak perlu dibuat kekuatan untuk sepertinya tandingan pemerintah, sehingga dikala mereka memberikan suatu usulan menangkap KC, wah pemerintah juga langsung ngelatah untuk melakukannya. Jadi sebenarnya kita itu yang mengatur ini orang-orang yang masuk di dalam jalur agama, karena itulah ikon Indonesia yang dijual kemana-mana. The most highest Muslim population in the world. Ya jangan begitulah. Juallah sesuatu yang kita bisa mengembangkan suatu ini dengan tujuan banyaknya penduduk Muslim. Kalau ini untuk menekankan, kita justru jadi malu Pak, dan kita tidak pakai ini sebagai suatu kekuatan suatu bangsa yang berpenduduk. The fourth largest population in the world, Pak, setelah Amerika. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang sudah kita tunjukkan kepada dunia? Bahwa ya kita dapat memproduk sesuatu inovasi yang kreatif
dan bisa bersaing dengan dunia. Jadi ya maaf katalah kita masih dalam kelas-kelas yang seperti Komcat kemarin yang dijelaskan oleh Pak Ponto. Semuanya ini kan tujuan-tujuan untuk membentuk sesuatu ya, bagaimana mendapatkan uang, bagaimana mensupport Pilpres 2024 dari semua kalangan. Jadi ya ini yang kita harus waspadai. Jadi ya ini saya sampaikan kembali di mana ya di belakang daripada pencalonan daripada Anies ini, di belakangnya Yusuf Kala. Dia memakai itu siapa itu Lauda Bashir untuk ya supaya namanya itu tidak ke depan, tapi siapa yang membiayai mereka itu. Dan dia adalah salah satu tim suksesnya Yusuf Kala waktu dia masuk dalam Pilpres. Jangan dikira sekarang itu kita tahu gerakan-gerakan politik di Indonesia, gerakan sosial dan gerakan ekonomi. Jangan sampai kita dibodohin terus. Makanya ya ini mungkin masukan saya, jadi bubarkan, bukan hanya Departemen Agama. Agama itu bisa mengatur diri sendirilah, enggak perlulah. Dan apa juga keuntungan daripada agama-agama lain, Hindu, Buddha, Kristen, Konfusius, apapun agamanya, semuanya ini kan hanya kepentingan-kepentingan agama yang menyatakan mayoritas. Dan mereka bersaing untuk maju, membuat partai untuk mengeruk uang rakyat. Tidak pernah ada yang mereka lakukan. Jadi ini mungkin Pak yang perlu kita terus suarakan. Jadi ya agar kita tidak bosan-bosan ya, seperti ya PKS yang diurusin itu ya manusia perempuan supaya jangan pakai BH atau pakai BH, hal-hal yang boten-boten lah, mungkin orang Jawa juga halu ya, atau ya, pakai BH diurusin. Ya, Iya. BH diurusin. Kalau MUI Panci diurusin. Apa hubungannya Panci? Terima kasih Pak. Itu dulu supaya yang lain ada kesempatan. Ya.